Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah warga rusak tertimpa longsor tebing setinggi 30 meter di kawasan Lembang, Bandung Barat. Khawatir digusur karena bangunan sekolahnya mulai dibongkar, murid dan guru SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung minta pertolongan Presiden Prabowo. Tak hanya memadamkan api, petugas damkar di Kabupaten Purwakarta membantu mengambil ponsel milik mahasiswi yang terjatuh ke lereng gunung. Sebanyak 203 jemaah haji asal Kota Banjar yang masuk kloter 32 resmi diberangkatkan pada Jumat lalu. Namun satu jemaah lansia gagal berangkat karena kondisi kesehatan menurun. Suasana haru menyelimuti pemberangkatan 203 jemaah haji asal Kota Banjar pada Jumat lalu. Para jemaah Kota Banjar ini masuk dalam kloter 32 yang akan bergabung dengan jemaah lain di Embarkasi Bekasi. Namun seorang jemaah lansia harus menahan harapan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini akibat kendala kesehatan. Sehingga atas kesepakatan tim medis dan keluarga, sang jemaah gagal berangkat. Untuk mengisi kekurangan jemaah, Kementerian Agama Kota Banjar memasuki satu jemaah dari cadangan. Namun salah satu jemaah yang gagal berangkat tahun ini akan menjadi jemaah prioritas di tahun depan. Ada berapa kloter, Pak? Kebetulan karena Kota Banjar tidak mencapai satu kloter, maka kita hanya satu kali pemberangkatan, yaitu di kloter 32 JKS, yang artinya kita akan menuju ke embarkasi Bekasi Jakarta dan akan take off melalui Bandara Soekarno-Hatta Internasional. Ada satu yang kemarin penurunan daya tahan tubuhnya dan itu sudah langsung digantikan oleh cadangan yang ada di kita. Artinya yang sakit ini tidak berangkat? Yang sakitnya tidak berangkat dan itu menjadi prioritas di tahun selanjutnya. Berdasarkan data Kementerian Agama RI, Senin kemarin sudah ada 301 kloter jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci Mekah. Eko Syabudi melaporkan dari Kota Banjar. Belakangan ini kerjaan petugas pemadam kebakaran semakin beragam ya. Bukan cuma memadamkan api, tapi juga sampai membantu mengambil ponsel warga yang jatuh ke lereng Gunung Kapur, Kabupaten Bogor. Damkar lagi. Termasuk untuk urusan yang satu ini. Asik berselfie dan merekam video di gunung, taunya ponsel terjatuh di celah berbatuan lereng Bukit Roti, Gunung Kapur, Kabupaten Bogor. Petugas damkar harus ikut naik ke lereng gunung untuk membantu mencari ponsel mahasiswi yang jatuh di celah bebatuan itu. Biasanya HP-nya tuh nggak sengaja disimpan di sini, Pak. Terus senggol dikit, jatuh ke bawah. Nggak kelihatan, Pak. Dan nggak kelihatan. Tapi sayangnya, ponsel itu tidak bisa diselamatkan karena sempitnya medan bebatuan. Belum lagi lubang bebatuan juga dalam dan tidak bisa dijangkau petugas damkar. Jatuh ke lereng itu gimana sih, Bang, kronologinya, Bang? Untuk pertamanya itu laporan dia di jam 7 pagi, laporan ada HP, katanya dia pengen selfie tadinya, Bang. Pengen selfie, terus HP-nya kesenggol, jatuh tuh ke sela-sela batu, sempit lah. Kita berangkat itu kira-kira setengah jam sampai tempat lokasi, trekking tuh kira-kira 20 menit sampai tempat evakuasi, sampai atas. Untuk evakuasinya sendiri kita sampai jam 10 pagi, tapi sayangnya emang HP-nya tidak bisa diselamatkan ya karena lubangnya itu terlalu kecil. Dari kejadian ini jadi pembelajaran untuk tidak melakukan aktivitas yang punya resiko, apalagi sampai meminta petugas damkar naik ke lereng gunung. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menggelar operasi katarak gratis. Sebanyak 334 warga Kabupaten Tasikmalaya antusias menjalani operasi gratis lantaran selama ini tidak berobat karena biayanya mahal.
Pelaksanaan operasi katarak gratis yang digelar YPP SCTV Indosiar di RSUD KHZ Mustafa Tasikmalaya disambut sukacita masyarakat. Mereka selama ini tidak berobat lantaran biayanya yang mahal. 334 penderita katarak mengaku senang karena harapan bisa melihat kembali terbuka lebar dengan biaya gratis. Seperti yang dirasakan Rahmat, warga pada Kembang Kabupaten Tasikmalaya karena sudah setahun tidak bisa melihat lantaran tidak punya biaya untuk operasi. Lelaki 50 tahun yang sehari-hari berjualan makanan di sekolah ini, kedua matanya tak mampu melihat secara normal. Mengolah melayani makanan, melayani anak pembeli, nggak tumpah-tumpah gitu lah, apa-apa. Pak, kenapa udah kondisi kayak gini tetap kerja, Pak? Kalau nggak kerja di mana, di rumah lah, makan anak-anak, suami istri. Jadi tetap dipaksain ya, Pak ya? Iya, meskipun kan dulu tanggungan ada di sana. Ini nanti kalau Selama ini jumlah penderita katarak di Tasikmalaya cukup banyak hingga tidak bisa semua dilayani di rumah sakit. Bahkan saat ini waktu tunggu antrian untuk operasi mencapai 1,5 bulan lamanya. Hari ini tuh tentu kami sangat senang sekali ya bisa berkolaborasi dalam kegiatan operasi katarak, bakti operasi katarak yang diselenggarakan oleh Selaras dan seluruh pihak yang mendukung terhadap acara ini gitu. Tentu kami merasa sangat senang sekali karena tentu ini sejalan dengan program pemerintah dari Kabupaten Tasikmalaya gitu ya. Dengan adanya bakti sosial operasi katarak gratis yang digelar YPP ini sangat membantu terutama pasien penderita kurang mampu. YPP hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Eko Syabri melaporkan dari Tasikmalaya. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.